PDI juga Ketut Lurah Arya atau Arya Bodo, selanjutnya ada Pak Nyoman Sucidre dan Pak siapa nih Budi Artawan. Komentarnya sedikit Bang tentang polling yang terkait dengan adanya polling calon Bupati Buleleng itu saya sangat terkejut ya. Artinya yang selama ini masuk bursa sebagai calon Bupati Buleleng, ya sangat terima kasih kepada masyarakat dan terutama juga media ya, yang menerima aspirasi masyarakat dari bawah. Kita melihat bahwa fenomena Buleleng yang tentunya sekarang ini sebuah kajian yang mendalam terkait dengan pemimpin yang punya integritas dan juga dekat dengan masyarakat serta mempunyai komitmen yang tinggi untuk memajukan Buleleng. Satu sisi saya selaku sekarang ini menjabat ketua Pradi dan dipercaya sebagai ketua di Bali. Dan tentunya kita ingin Buleleng ini lebih maju ya dari sekarang. Karena butuh pemimpin yang punya keberanian dan ketegasan, dan tentu Buleleng ini butuh kemajuan yang sangat berat terkait dengan pola pengembangan ke depan atau program-program ke depan yang betul-betul mensejahterakan masyarakat Buleleng, tidak terkendala pada posisi fisik, pembangunan fisik, tapi bagaimana potensi-potensi yang ada di daerah. Nah, kemungkinan itu kita berbicara dari hati ke hati dengan masyarakat, butuh pemimpin bagaimana. Sampai saya turun pernah, apakah seorang kader kalau jadi pemimpin bagaimana? Nah, itu ilustrasi yang kita berikan kepada masyarakat. Ternyata ya kalau Pak Kader jadi bupati ya saya dukung. Nah, itulah ya, jadi itu sebuah kepercayaan yang luar biasa yang saya dapatkan dari masyarakat. Tapi saya karena ini adalah penuh dengan perjuangan yang tentu ada nanti ke depan tuh syarat atau apapun itu, tapi kita berjalan dengan air yang mengalir. Ya, ini kan murni aspirasi dari masyarakat dan pemirsa di beberapa media online. Apakah ini juga tidak terkait dengan pengaruh Prabowo Gibran efek dan posisi Abang sebagai ketua AAIB Provinsi Bali yang mengawal konteks hukum daripada kemenangan Prabowo Gibran di Bali? Sangat dimungkinkan karena pergerakan kita itu adalah mengawal dari sisi hukum pasangan calon presiden saat ini. Nah, jadi ketika orang itu mengawal dari sisi hukum tindak pidana, jadi kita sering sharing dengan beberapa masyarakat. Nah, jadi dari sisi publikasi baik di media cetak maupun media online, nah, ini kita mulai terangkat nama kita. Jadi kita tidak memungkiri bahwa efek daripada Prabowo Gibran ini yang tentunya ingin salah satu merealisasikan kepastian hukum yang ada di Indonesia. Jadi kita sepakat bahwa Prabowo Gibran itu tentu menjadi tokoh yang tentunya bisa merealisasikan dari keinginan para penegak hukum yang ada di Indonesia. Dan ini pun patutnya kiranya diberikan contoh dan suri teladan pada Buleleng yang nanti ke depan juga akan ada pemimpin atau pilkada ke depan tentu yang mengawal daripada proses perencanaan baik itu secara legal maupun ya tentunya kembali ke dukungan masyarakat. Buleleng ini kan dikenal sebagai daerah salah satu kampung pariwisata di Bali. Nah, di Buleleng ini juga terkenal juga bahwa banyak terjadi kasus-kasus sengketa hukum. Artinya apakah Abang memandang dengan hadirnya seorang praktisi hukum yang akan memberikan kepastian hukum di Buleleng akan berpengaruh untuk meningkatkan kepercayaan investasi di Bali Utara? Tidak begitu, Pak? Betul. Nah, kebetulan jadi ini yang menciptakan situasi kondusif, kenyamanan terkait juga tata atau prosedur yang yang tidak terlalu ribet gitu. Jadi dan tidak ada tentunya ya sogokan atau apapun intinya terkait dengan proses perizinan dan sengketa-sengketa yang ada, bagaimana kita memberikan kepastian hukum kepada investor itu terkait dengan penanaman modal yang ada di Buleleng. Jadi itu yang mesti kita berikan kepercayaan mereka. Jadi
meminimalisasi sengketa-sengketa hukum di payung hukum yang tentunya kita tegakkan dari sisi aturan, investasi, pramuka, apapun perizinan yang ada. Kita dengar bocoran bahwa sejak lama Abang sudah punya visi dan misi yang tertulis, terdokumentasi yang sudah disiapkan. Apakah itu juga pengaruh? Karena Abang sudah menerapkan visi misi itu di masyarakat. Gitu. Ya, tentunya dengan dari sisi potensi sumber daya manusia, sumber daya alam yang kita miliki, saya selalu terus terang kita sudah buat visi misi itu dan bentuknya sudah tertulis dan siap kita di masyarakat, kita siap keluarkan di masyarakat. Tapi setidaknya kita sedikit demi sedikit kita informasikan kepada masyarakat. Nah, dan ini yang menjadikan masyarakat mengetahui bahwa bagaimana nanti ke depan KDR dalam apabila memang dipercaya oleh masyarakat membuat Buleleng dengan visi misi yang sudah terekam dari sisi masyarakat secara langsung. Terakhir Bang, harapannya terhadap Pilpres dan Pileg yang ada di Bali, selaku kuasa hukum daripada Prabowo Gibran di Provinsi Bali. Pilpres dan Pileg itu mudah-mudahan bisa berlangsung dengan lancar, apapun nanti prosesnya. Tentu tidak ada pasti ada yang menang dan kalah, dan tentu kita harus legowo dengan apa yang nanti siapa yang terpilih. Yang mudah-mudahan kedepannya ada pemimpin yang lahir yang betul-betul bisa membangun masyarakat Bali dan Buleleng pada khususnya. Nah, terkait dengan nanti yang mudah-mudahan juga tidak ada sengketa pemilu yang ada, sehingga saya pun tidak ada repot dalam proses itu. Itu harapan. Ya.